Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentu kalian semua sehat-sehat selalu kan? Nah, ketemu lagi dengan Kak Fali dan nanti kita akan bersama dengan Kak Nova sebagai pelayan firman dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia. Adik-adik tetap sukacita kan? Nah, ada sukacita di Impa Koinonia, dahsyat, luar biasa, yes. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semua berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Koinonia. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Koinonia. Sekarang kita lanjutkan memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, kita puji Tuhan. Ambil kidung cerianya nomor 19. Kidung ceria nomor 19 kita nyanyikan bersama-sama. Yang Maha Kasih. Kita masih tetap berdiri, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Ikutin Kak Fali ya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini yang sudah boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami boleh sama-sama kembali lagi di dalam hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya, sehingga kami pulang menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa dan lebih diberkati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Duduk yang rapi karena kita masih tetap dalam ibadah. Nah, kita buka kidung ceria kita nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kita akan nyanyikan dengan sikap berdoa karena kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kidung ceria nomor 136 kita nyanyikan bersama-sama ya. Kitab Suci Hartaku. Yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab
Dan bacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Yesaya pasal 30 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang sungguh nyata kami alami dalam kehidupan kami setiap saat. Hingga saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Di dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita Alkitab pada pagi hari ini mengisahkan tentang janji keselamatan yang diberikan Tuhan bagi Sion. Adik-adik, mengapa ada janji yang diberikan Tuhan? Rupanya umat Yehuda yang berada di Yerusalem, umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ya,
sangat disayangi, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun mereka umat yang dikasihi, yang disayangi, tetapi ketika mereka memberontak, semuanya itu mendukacitakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah marah atas umat Yehuda yang ada di Yerusalem pada saat itu. Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan umat adalah mereka harus menerima penghukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, bangsa Asyur dipakai oleh Tuhan untuk menyerang Yerusalem. Pada akhirnya Yerusalem hancur dan umat tentu sangat terpuruk dan kehidupan mereka menderita. Dan di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, seharusnya umat menyadari keberadaan mereka. Mereka mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka, tetapi yang mereka lakukan adalah mencari pertolongan kepada bangsa Mesir yang pada waktu itu mereka anggap mampu dan sanggup menolong mereka. Tetapi semuanya itu adalah kesia-siaan, karena justru yang mereka dapatkan adalah mereka dipermalukan. Karena memang tidak ada satu orang pun yang dapat membebaskan atau menolong umat Yehuda pada saat itu. Nah, di dalam keterpurukan mereka, di dalam penderitaan mereka, rupanya Tuhan selalu melihat keberadaan mereka. Tuhan mau memulihkan umat Yehuda pada waktu itu. Itulah sebabnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah mau mengingatkan umat akan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan Allah mau agar supaya umat menyadari kehidupan mereka, meninggalkan hal-hal yang mereka lakukan yang mendukacitakan hati Tuhan, dan kembali taat serta setia beribadah kepada Tuhan. Mereka harus memusnahkan berhala atau patung-patung yang mereka sembah, yaitu patung yang terbuat dari emas dan perak. Nah, di dalam situasi dan kondisi seperti itu, yang harus umat lakukan meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka harus berbalik kepada Tuhan, dan sebagaimana bacaan Alkitab pada saat ini yang menyampaikan bahwa Tuhan Allah rindu agar supaya umat dipulihkan, umat diselamatkan dari penderitaan dan keterpurukan itu. Itulah sebabnya dikatakan, sebab Tuhan menanti-nanti saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada umat. Nah, ketika umat meninggalkan perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan, mereka akan dipulihkan dan doa-doa mereka akan didengar oleh Tuhan. Dikatakan juga di dalam bacaan kita pada saat ini, umat akan mendapatkan kembali berkat yang sudah pernah mereka alami dan rasakan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi walaupun umat Yehuda adalah umat yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Ya, bukan berarti mereka harus sesuka hati mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Tidak. Adik-adik yang diberkati Tuhan, melalui bacaan Alkitab saat ini juga mau mengingatkan kita semua bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa, ya, sungguh dahsyat, ya, tidak pernah berkesudahan.
kasih Allah itu tidak seperti kasih kita, ya. Kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan dan membalas kasih Tuhan itu dengan berbuat jahat. Melalui bacaan Alkitab ini, adik-adik mau diingatkan agar supaya adik-adik benar-benar mengasihi Allah. Bentuk kasih adik-adik kepada Allah adalah dengan taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun beribadah dari rumah, adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus tetap rajin, ya. Karena beribadah kepada Tuhan itu adalah bentuk ucapan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan juga mau disampaikan di dalam bacaan ini bahwa janji penyertaan Tuhan bagi umat itu tetap digenapi oleh Tuhan. Manusia kalau berjanji seringkali dilupakan janji yang sudah diucapkan, tetapi tidak dengan Tuhan, ya. Itu nyata dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saat ini kita sudah berada di bulan Desember, ya. Bulan yang penuh sukacita ketika kita menyambut atau merayakan hari kelahiran Yesus Kristus lewat peristiwa Natal. Itu adalah bentuk janji Tuhan yang Tuhan genapi untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga mau disampaikan kepada kita firman Tuhan bahwa apapun yang saat ini kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Situasi dan kondisi saat ini, ya, yang melanda kehidupan dunia, yaitu virus corona, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menghilangkan semuanya itu. Tuhan pasti sanggup memulihkan dunia ini dari virus corona. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik, ketika mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, ya, mengalami kesedihan, kekecewaan, ingat ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Oleh sebab itu, harus selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadi adik-adik yang taat, yang setia, beribadah kepada Tuhan. Jangan malas, dan juga sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Bentuk kasih kita kepada Tuhan itu juga nyata ketika kita mengasihi orang tua kita, dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, ya. Kiranya firman Tuhan ini mau menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu berpegang kepada firman-Nya. Amin. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam syafaat kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sangat dikasihi Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biarlah sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kami juga selalu mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi anak yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, anak yang taat dan setia dengar-dengaran kepada orang tua. Bahkan kami juga boleh meneladani kasih Yesus Kristus itu dalam hidup kami, agar kami mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Dan ketika kami mengalami
pergumulan hidup, kami mengalami kesusahan hidup, kami diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin yang selalu Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik layan yang beribadah di rumah pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mampukan agar supaya adik-adik ini selalu rajin dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah selama adik-adik berada di rumah, melakukan kegiatan belajar di rumah, Tuhan beri semangat bagi mereka, agar mereka tetap punya semangat yang berasal daripada Tuhan. Mereka selalu rajin, selalu melakukan segala tugas yang diberikan oleh guru, agar apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan yang tersebar di muka bumi ini. Tuhan memberkati gereja, pelayanan-pelayanan yang dilakukan agar supaya melalui pelayanan gereja nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul karena COVID-19, virus yang ada saat ini. Ya Tuhan, memberkati pemerintah yang ada agar supaya mereka mampu mencari jalan keluar di dalam mengatasi pergumulan ini. Begitu juga untuk semua dokter, juru rawat, dan orang-orang yang terlibat di dalam menangani virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh melakukan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, agar supaya negara kami ini, bangsa kami ini dibebaskan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebaikan dan kasih sayang Tuhan itu senantiasa nyata atas kami semua, dan kami dimampukan untuk selalu taat dan setia menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, dan kami dimampukan juga untuk menjadi anak-anak yang boleh membawa sukacita dan berkat bagi orang tua, bagi teman-teman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, dari tadi sudah dengar firman Tuhan dari Kak Nova kan? Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Kidung Ceria nomor 20 kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk pada persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dan masukkan ke dalam amplop. Ini amplop yang sudah dibagikan dari gereja. Adik-adik masukkan ke dalam amplop, nanti kasihkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa akan bawa ke gereja. Untuk persembahan kita akan nyanyikan Kidung Ceria nomor 152.
Adik-adik buka Kidung Cerianya nomor 152, kita akan nyanyikan bersama-sama. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Sudah, Adik-adik, untuk persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa karena hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus berkati Mama Papa yang sudah memberikan persembahan, dan juga berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak Tuhan yang selalu memberikan hidup kami untuk dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita nyanyikan bersama-sama ya, lagu Bapa Terima Kasih. Ibadah kita telah selesai. Satu pesan dari seluruh kakak layan buat adik-adik, tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan bergizi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.